warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikmah Mujianti. Saat ini saya sebagai peserta mahasiswa dalam jabatan tahun 2022 batch ketiga di LPTK UIN Salatiga. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya melakukan praktek pembelajaran uji kinerja. Berikut video praktek pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Allahumma amin ya robbal alamin. Silakan Ketua Kelas Muhammad Akif disiapkan. Siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan salihah. Amin. Anakku yang Bu Guru banggakan, tidak lupa nanti Bu Guru absen dulu nggih. Adian, Gusti, Isti, Longgo, Akif, Rafa, Siva, Anis, Nada, Najwa. Alhamdulillah hadir semuanya nggih. Nah, tidak lupa setiap minggunya pasti Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian untuk menjaga kesehatan. Bu Guru tidak pernah lupa mengingatkan kepada kalian bahwa kesehatan itu penting bagi kita sendiri. Karena manakala kalian itu sakit, kalian ya rugi. Maka tetaplah kalian selalu menjaga kesehatan. Anak-anak, sebelum kita masuk pembelajaran pada pagi hari ini, kita tepuk semangat terlebih dahulu supaya pembelajaran kita semangat. Mari kita tepuk semangat bersama. Tepuk semangat. Semangat luar biasa. Masuki pelajaran minggu yang ketiga. Sebelum Bu Guru jelaskan, minggu yang kemarin sudah lalu, Bu Guru pernah menjelaskan kepada kalian, yaitu salah satunya mengenai pengertian dan perbedaan kotor dan konten Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, dalil yang sudah Bu Guru sampaikan juga menjelaskan tentang hal tersebut. Apa itu pengertian kotor dan konten? Kotor adalah suatu ketetapan yang ditetapkan oleh Allah sejak zaman azali di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang terjadi ketika manusia mau berusaha. Adapun di antara keduanya itu disebutkan di dalam takdir, yang dibedakan menjadi dua, yaitu takdir mubram dan takdir mu'allaq. Ada yang masih ingat? Di antara kalian, takdir mu'allaq adalah takdir yang tidak bisa diubah oleh manusia. Apa? Mati, hidup, jodoh, jenis kelamin. Kemudian kalau takdir mubram, takdir yang bisa dirubah oleh manusia. Apa itu contohnya? Kaya, miskin, sukses, berhasil, juara, dan sebagainya. Semua itu sudah tercantum oleh Allah di dalam Al-Quran. Dalil yang menyebutkan adanya qada dan qadar Allah
Itu salah satunya terdapat dalam Quran surat Ar-Rum. Yang artinya adalah bahwa tidak akan merubah suatu kaum jika mereka tidak mau merubahnya. Nah, ketika kalian sudah belajar adanya pengertian, kemudian dalil. Nah, hari ini kita akan mulai yaitu hikmah mempelajari kita beriman kepada foto dan qadar. Tujuannya apa kita mempelajari itu? Bahwa nanti ketika kalian melihat gambar PPT, kalian dapat menyebutkan hikmahnya. Ketika menampilkan video, kalian dapat memberi contoh hikmah kepada tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu setelah kalian melihat video, yaitu dapat memberikan contoh hikmah terhadap foto dan qadar Allah. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga, melalui diskusi nanti kalian dapat melaksanakan hikmah beriman kepada foto dan qadar Allah. Kemudian yang tujuan yang keempat, kita mempelajari hikmahnya adanya foto dan qadar, yaitu nanti melalui tanya jawab kalian dapat menguraikan contoh hikmah iman kepada foto dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunggu, untuk lebih dalam kita mempelajari iman kepada foto dan qadar Allah, mari kita lihat gambar berikut ini. Anak-anak coba perhatikan. Itu Bu Guru hanya menyajikan 3 contoh gambar tentang hikmah mengimani adanya foto dan qadar Allah. Gambar nomor 1. Kira-kira hikmah yang kita ambil itu apa anak-anak? Ya, selalu berdoa kepada Allah. Yang kita ambil adalah ya, selalu berterima kasih kepada Allah. Kemudian gambar yang ketiga, kita tidak boleh berperilaku sombong, karena berperilaku sombong itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, mari kita simak salah satu kisah atau cerita. Kita dapat mengambil hikmahnya melalui video berikut ini. Nah, hal yang penting yang menurut kalian dalam video berikut ini, ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang perlu kalian catat. Silakan kalian catat di buku tulis. Tidak seperti saudari perempuannya yang selalu memuji serta bersyukur kepada Allah dan berusaha untuk menyenangkan kedua orang tuanya serta menerima ketetapan Allah dalam segala hal. Tetapi dia tetap pada keadaannya dan akhirnya kelulusan kedua putra-putrinya setelah putranya mengalami patah kaki, sedangkan sang putri lengannya patah dan menangis. Dengan hadis Rasulullah SAW, jika mendapatkan kesenangan, maka dia bersyukur. Itu baik baginya. Jika mendapatkan kesusahan, aku telah kehilangan impianku untuk menjadi pemain sepak bola. Sang putra yang masih sedih malah menyalahkan ayahnya sebagai penyebab lukanya yang membuatnya duduk di rumah saja. Hingga pada suatu waktu, sang ayah pun mengajaknya untuk menonton pertunjukan film untuk pertama kalinya. Dan di bioskop, orang-orang berkumpul dan duduk di tempatnya masing-masing. Ketika film dimulai, dan muncul layar yang menunjukkan atap sebuah ruangan, baru berjalan 6 menit layar menunjukkan adegan yang sama tanpa ada perubahan. Sehingga sang anak pun murka, ia mengeluh, merasa bosan, dan berteriak bahwa dia membuang-buang waktunya yang berharga untuk menonton film yang buruk ini. Ia pun meminta kepada ayahnya agar bisa keluar, namun tiba-tiba kamera film berpindah ke bawah dan muncullah cuplikan seorang penyandang cacat sepenuhnya. Nah, itu adalah salah satu hikmah kalian mempelajari adanya iman kepada foto dan qadar Allah. Salah satu ini dikisahkan pada video berikut ini. Pada video pembelajaran berikut membuat kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Ternyata ada hal yang penting yang disampaikan video tadi untuk kita pelajari lebih lanjut, yaitu tentang hikmah kita beriman terhadap foto dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu kalian harus selalu banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Bentuk apapun nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kalian, hendaklah kalian selalu bersyukur. Guru sudah pernah menyampaikan pada minggu lalu ketika
pembelajaran pengertian dan perbedaan kepada kotor dan kotor Allah. Ketika Oli diberi hidung pesek, Aki diberi rambut yang keriting. Janganlah iri kepada orang lain, tidak boleh. Kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bahkan di antara kita banyak orang yang mengalami kesulitan, banyak orang lain di luar sana yang mengalami kekurangan. Kita bisa lebih terhadap orang lain, tapi kita tidak boleh iri terhadap kelebihan orang lain. Sudah ada ukurannya, makanya kita harus selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala apapun bentuknya. Hikmah yang kedua yaitu kita tidak boleh bersikap sombong. Sombong itu sih yang bagaimana? Merasa dirinya itu paling baik, merasa dirinya itu paling lebih, merasa diri kita itu paling kaya, merasa diri kita itu paling pintar. Kemudian kita pamer terhadap orang lain, tidak boleh. Ketika kita sedang bersikap sombong, angkuh kepada orang lain, nah kemudian Allah menurunkan malaikat untuk mencabut nyawa kita, jebret. Nah, seketika itu kita mati. Bisa sombong tidak? Mana bisa sombong, sudah mati kok bisa sombong. Makanya itu tidak boleh. Hikmah yang ketiga, kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu kita harus selalu bersikap optimis dan giat bekerja. Optimis itu yang percaya diri, artinya mampu dan yakin kita itu pasti bisa. Pulangan Najib, Bu, saya nggak bisa, Bu. Nah, jangan berputus asa, berusaha dulu. Dengan cara apa? Belajar dengan tekun, belajar dengan giat, mau berusaha, mau bekerja keras. Insya Allah nanti Allah akan Kemudian si Nur, Bu, yang besok apa? Bisa jadi dokter. Nah, gitu bisa. Asalkan kalian mempunyai sifat optimis dan tidak mudah putus asa, mau bersikap kerja keras. Hikmah yang keempat, menenangkan jiwa kita. Jiwa kita akan merasa tenang kalau kita tadi satu mau bersyukur, mau mengucapkan terima kasih kepada Allah, selalu optimis, selalu bekerja keras, selalu mau bersujud dan berdoa kepada Allah. Insya Allah kita mempunyai jiwa yang tenang. Itu salah satu hikmah kita mempelajari adanya iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum nanti kalian berdiskusi, Bu Guru akan minta kalian memilihkan salah satu gambar. Ini ada berbagai macam banyak gambar. Nanti kalian ambil satu, pasangkan di sini. Mana gambar yang ada di sebelah sini yang termasuk hikmah beriman kepada qada dan qadar Allah. Setelah tadi kalian mempelajari, Bu Guru sudah sampaikan. Nah, lebih jelasnya ini. Coba nanti kalian pasangkan mana yang termasuk hikmah beriman kepada qada dan qadar. Oke? Siap? Siap. Ayo maju satu-satu dimulai dari bangku yang paling depan. Ayo maju. Pilih salah satu gambar, pasangkan di sini mana yang termasuk hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ambil satu, pasangkan di sini. Bebas. Nomor 1, tampilkan saja. Nah, nomor 2, Oret, ayo maju. Itu kan banyak, gambarnya banyak. Kira-kira mana sih Oret? Nomor 4, ayo Oret maju. Nah, tempelkan saja, nggak apa-apa, nanti tumpuk nggak apa-apa. Ayo, berikutnya. Silakan dipasangkan, nggak apa-apa. Bu, saya mau maju 2 kali, boleh. Mana yang menurut kalian itu merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar? Ya, jangan malu-malu, nggak apa-apa. Pilih saja. Masih banyak.
Nah, berikutnya yang kamu anggap itu jawaban yang paling baik. Ya, cukup. Jadi kita bahas satu per satu dari gambar yang kalian ambil. Apakah di antara jawaban yang sudah kamu jawab, sudah kamu pasang, merupakan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Kita lihat. Nomor 1 betul apa salah? Ya, ini apa? Kita selalu berdoa meminta kepada Allah. Berarti itu masuk? Ya. Gambar nomor 2. Ya, karena gambar nomor 2 menunjukkan sikap saling bekerja sama. Kemudian nomor 3, selalu bersyukur dan bersabar. Gambar nomor 4, tidak boleh sombong. Betul. Gambar nomor 5, apapun yang diberikan Allah bentuknya ujian, musibah, harus bersikap sabar dan istighfar. Gambarnya anak yang soleh. Allahumma amin. Gambar nomor 6, nih, berbagi sedekah, betul tidak? Ya, salah satu termasuk nih. Kemudian gambar nomor 7, selalu berikhtiar dan bertawakal. Gambar nomor 9, Masya Allah, ada orang yang sedang berdoa. Kemudian marilah menjadi hamba yang selalu bersyukur. Gambar nomor 10, apakah termasuk hikmah kepada qada dan qadar Allah? Tidak ya? Gambar nomor 10 ini gambar sedang apa? Sedang memarah, ya di ngomel-ngomel, maring wong liya. Ya bukan termasuk, nggih. Maka di gambar nomor 10 ini salah satu nggih. Baru ambil. Nomor 11. Gambar membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira salah satu kita mengimani hikmah kepada qada dan qadar? Betul? Betul apa salah? Salah. Ayo gambar 12, Guru ambil. Gambar nomor 12. Itu gambar sedang bekerja sama memperbaiki masjid. Boleh nih kerjasama. Gambar 13 ini yang paling penting, yaitu hikmah kepada qada dan qadar Allah. Sabar, syukur, ikhlas, tawakal, pinter. Itu silakan nanti kalian berdiskusi. Bu Guru ambil supaya kalian mendapat kelompok yang adil. Silakan kalian maju satu-satu, ambil kartu yang ada di Bu Guru. Bukan nih. 2, 1. Iya. Silakan kalian buka nomor yang kalian dapat. Nanti silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya. Silakan diangkat. Yang dapat 3, silakan kelompok angkat 3. Kelompok 2 silakan kelompok angkat 2. Ayo silakan kelompok. Bangkunya di kelompok 1 sebelah sana, sebelah kanan. Kelompok 2 tengah, kelompok 3 sebelah kiri. Silakan. Ditulis kelompok berapa, nama anggotanya siapa saja. Diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira dari gambar itu silahkan hikmah apa yang terkandung di dalamnya. Gambar nomor 1 itu orang yang meninggal. Gambar yang kedua itu orang sedang menikah. Nah, kira-kira hikmah dari gambar itu menurut kalian apa? Silahkan tuliskan di sini. Saling bekerja sama, ayo berdiskusikan kira-kira jawaban yang paling tepat dan presentasikan hasil kalian, dibacakan kepada kelompok yang lain. Gambar orang meninggal apa? Hikmah orang yang sedang menikah itu apa?
satu sama lain dalam satu kelompok saling memberikan jawaban. Nanti tugas yang menulis silakan dicatat jawaban teman pada setiap kelompok kalian, G. Berusaha memilih yang terbaik. Sudah selesai? Kalau sudah, silakan nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Menerima apa adanya. Sudah? Siapa yang belum? Yang mau maju terlebih dahulu? Ayo, siapa yang mau maju? Satu. Dari semangatnya kita. Dua dulu. Ayo, kelompok 2 silakan maju. Baca kelompok berapa dan anggotanya silakan. Yang lain siapa dengarkan? 3 Najib, 4 Musti. Orang meninggal, hikmahnya tidak boleh mengeluh dan bersabar. Orang sedang menikah, hikmahnya menerimanya apa adanya, berusaha dan berdoa. Sudah kelompok 2? Sudah. Bagaimana jawabannya tadi? Ketika orang meninggal itu Tidak boleh mengeluh dan bersabar. terus Orang sedang menikah, Ya. hikmahnya menerimanya apa adanya, berusaha dan berdoa. ya, terima kasih kelompok 2 silakan duduk. Bagaimana jawaban kelompok 2? Ada yang berbeda jawaban? Dari kelompok 1? Ada yang berbeda jawaban? Ada kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, sebelum kelompok 3 maju, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan jawabannya. Tapi dari kelompok 2 kekurangannya adalah belum memberikan saran. Tuh, nggih, jawabannya sudah baik, nggih. Sudah bisa mengambil hikmahnya. Ayo kelompok 3, maju silakan. Kalau jawabannya berbeda dengan kelompok 2, ayo silakan dibacakan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil bersyukur, berdoa, diberikan jodoh yang terbaik dan jodoh sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh putus asa. Ya, sudah kelompok 3? Ya, terima kasih, boleh duduk. Dari jawaban kelompok 3, apakah kelompok 1 punya jawaban yang berbeda dari kelompok 2 dan kelompok 3? Berbeda? Atau kelompok 1? Kelompok yang terakhir? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan diskusi kami. 1. Kita jangan takut mati dan kita selalu berdoa kepada Allah dan bersabar ketika mendapatkan musibah dan tidak boleh sombong. 2. Kita selalu bersabar dan menerima apa adanya. Kelompok 3, terima kasih, boleh duduk, silakan. Nah, dari jawaban kelompok 3 itu melengkapi jawaban kelompok 1 dan kelompok 2 tadi. Betul bahwa dari gambar tadi ketika kita mati, kita itu tetap selalu berdoa, bertawakal, kemudian tidak boleh berputus asa. Apalagi sombong ketika masih hidup sombong, sudah meninggal ya tidak bisa sombong, sudah tidak adanya apa ya tidak bisa sombong. Kemudian ketika meninggal betul berusaha, bekerja keras, kemudian menerima apa adanya, tidak boleh mengeluh, tidak boleh putus asa, tetaplah selalu bertawakal. Kemudian untuk menambah pengetahuan kalian, silakan kalian isi pilihan ganda berikut ini, guys. Itu ada soal pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan untuk menambah pengetahuan. Ini dibaca petunjuknya coba. Di situ pilihlah salah satu jawaban yang paling benar dengan menyilang tanda seperti ini.
Ya lonjong, silakan kalian pilih salah satu di situ dengan cara disilang. Makanya setiap kali kalian mengerjakan sesuatu dibaca dulu petunjuknya. Rom 1 dulu nggih. Yang dikerjakan Rom 1 dulu. Sudah selesai Rom 1? Sudah. Kalau sudah selesai semuanya, silakan dikumpulkan ke depan beserta lembar diskusinya. Silakan dikumpulkan. Sudah? Oh, ada yang belum? Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari yaitu berupa gambar di PPT, berupa video pembelajaran, berupa kartu jodoh di sini. Adakah di antara kalian yang belum paham materi hikmah kepada qadar dan qadar Allah? Sudah paham semuanya? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Sudah ada. Kalian berarti sudah pintar nih, sudah hebat semuanya. Alhamdulillah. Nah, pembelajaran pada pagi hari ini, hal yang perlu kita ambil dari yang sudah kita pelajari, satu, kita harus selalu bersyukur kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersabar, tidak mudah putus asa, optimis, bekerja keras. Dan yang terakhir, membuat hati atau jiwa kita menjadi tenang. Oleh karena itu, hendaklah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Silakan kalian terapkan di lingkungan rumah, sekolah, keluarga maupun masyarakat. Nah, kesimpulan pembelajaran pada pagi hari ini yang dapat kita ambil apa anak-anak? Satu, coba dibaca. Dapat menyebutkan hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Dua, Dapat memberi contoh hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. maka tiga. Dapat melaksanakan hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari Dengan benar. Terakhir, kesimpulan yang nomor 4 yaitu dapat menguraikan contoh hikmah beriman kepada qadar dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Oke anak-anak, untuk tugas di rumah nanti Bu Guru berikan lembar kerjanya, yaitu silakan nanti ada di gambar, itu ada gambar 4, silakan kalian pilih salah satu gambar, diceritakan gambar tersebut, kemudian hikmah yang dapat kita ambil berdasarkan cerita itu apa? Dikumpulkan minggu depan. Untuk selanjutnya, materi pembelajaran berikutnya yaitu akan Bu Guru sampaikan minggu depan, yaitu materinya berupa akhlak terpuji 1, yaitu sifat adil, bijaksana, tanggung jawab. Nanti Bu Guru sampaikan minggu depan. Sebelum kita tutup, mari kita bersama-sama bersemangat semboyan kita MI Gupi 02 Jembangan. MI Gupi 02 Jembangan. Cerdas, cerdik, bersama, oke, yes, Allah. Pembelajaran pada pagi hari ini kita tutup dengan bacaan Kifaratul Majlis bersama. Subhanallah.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.